Joko ini di sekolahan? Iya, saat ini saya Oh, di di sekolah, sekolah. Pak. Oke. Pripun kabar di sekolahan? Di sekolahan hari ini tadi, alhamdulillah baik-baik saja. Saya di sekolahan kegiatannya adalah melaksanakan menjaga UTS. Terus kemudian setelah selesai sambil menjaga UTS, Salam. saya mengerjakan PMM, Mbak, karena sudah langsung diminta ibu ya. Ibu Kepala Sekolah untuk mengerjakan PMM-nya. Oh, ini jadi anak-anak itu sudah UTS Pak untuk yang SMP ya? Namun Mbak, Oke. sudah 4 hari ini. Insya Allah. Tadi ngerjake PMM gitu kan. Keren Ya. sekali nih panjenengan wis mengerjakan PMM. Ya, karena sudah lupa Datuk Yaya jawab. Selama dalam mengerjakan tadi, saya merasa kurang fokus. Oh begitu. Pripun Pak, kok tidak fokusnya itu karena apa Pak ini Pak? Atau mungkin karena ini apa? Ada sesuatu gitu mungkin yang bisa disampaikan. Ayam mbok menawa saya itu punya solusi gitu. Benar, Pak. Tidak mengganggu Pak Makmun. Ah, mboten insyaallah. Ya nanti yang penting ada kopinya atau ada apanya gitu. Ya, kan Pak? Sejujurnya kurang fokusnya kenapa Pak? Saya kurang fokusnya karena ngomong aku saat briefing kepala sekolah menyampaikan bahwa besok Selasa itu kan ada kegiatan penilaian kepala sekolah. Oh, okay. Dari pengawas. Dan besok Selasa itu saya dengan teman yang sudah senior di penggerak untuk diminta untuk melakukan presentasi tentang itu. Namun saya tuh merasa tidak mampu, tegang dan gugup gitu loh Pak. Baik, gini. Saya pernah di posisi seperti jenengan ini, pas ini. Semoga di sesi ini, di kesempatan kali ini, mari kita cari solusi bersama, ngoten nggih, Pak Joko nggih. Iya Pak, ya selama tidak merepotkan Pak Makmun. Ya, oke saja Pak. Masya Allah, insya Allah badan yang namanya manusia kan saling membutuhkan, saling menolong nggih. Insya Allah nanti kita bisa menemukan solusi bersama. Orang ngomong aku. Iya Pak. Kemudian Pak Joko, tujuan panjenengan pengen di sesi ini itu seperti apa Pak? Saya maksudku malah ngene kok dengan pas monitoring rono saya atur pingarane kono tanda tangan KSP ngono rasa grogi, rasa apa canggung itu bisa hilang. Oh begitu. Baik, nggih. Untuk tujuan akhir Pak Joko itu pripun asline? Yang panjenengan inginkan? Keinginan saya jawabannya ini saya bisa melakukan presentasi itu yang rasa percaya diri. Kemudian apa yang saya sampaikan itu bisa membuat audiens berkesan. Apa yang saya sampaikan presentasi saya. Maaf, disesuaikan. Sebentar, ini sepertinya kita ada suara-suara lain ini seperti saya atau Korwil ya. Sebentar ya. Mohon maaf Bu Sofi. Ini kemana-mana kan ya kita bisa ikut depan yang ngomong. Assalamualaikum Bu Sofi. Halo Bu Sofi. Assalamualaikum Bu Sofi. Bentar. Sofia. Ini Bu Sofia ya? Nggak tahu ya kalau kegiatan teleponnya aja Pak. Ini kayak Oke, Bu Sofia. Ini kan nanti kalau di rekaman tidak begitu. Iya, kalau misalnya nanti ada suara yang dari luar, rekaman kita kalah, Pak. Iya, betul. Assalamualaikum.
Bu Sofi, suaranya bocor di Google Meet Bu ini. Pangapunten deh. Iya. Ya, oke. Gitu. Aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Joko, kita lanjutkan sesi coaching, ya sesi curhat gitu ya, sesi coaching pada siang hari ini Pak. Iya Pak. Jadi kan tujuannya Pak Joko tadi pingin di presentasi itu percaya diri ngoten Pak. Yes. Nah, dan para audien itu nanti terkesan gitu. Ya, terkesan dan bisa menerima lah Pak. Iya, betul. Tapi biasanya ngoten niku langsung terkesan ya kali panjenengan itu biasanya. Kesan pertama begitu menggoda selanjutnya. Lah gini, Masya Allah sangat bagus sekali. Nek menurut dari Pak Joko sendiri, ukuran keberhasilannya Pak Joko itu yang diinginkan pripun dari coaching ini? Ukuran keberhasilan dari coaching ini saya menginginkan supaya perasaan yang tadi saya rasakan, yang tidak percaya diri, kemudian tidak merasa bahwa apa yang akan saya sampaikan itu nanti bisa diterima oleh audien, itu yang harapan saya itu hilang gitu loh Pak. Oke. Bismillah, semoga nanti bisa Pak ya di sesi ini. Gitu. Nanti rasanya bisa hilang, tambah percaya diri ngoten nggih. Oke, baik. Sekarang coba kita masuk ke tahap identifikasi Pak ya. Itu kira-kira yang membuat Pak Joko itu kesulitan dalam presentasi niku apa ini? Yang membuat kesulitan dari persiapan saya dalam mau melakukan presentasi itu, saya itu merasa gugup. Karena otomatis karena untuk kesempatan itu nanti ada kepala sekolah, bapak ibu guru yang lain, kemudian juga ada pengawas. Kalau dengan murid mungkin saya sudah biasa Pak, tapi kalau ada yang lainnya seperti kepala sekolah kemudian pengawas itu kan rasa tanggung, kemudian tidak percaya diri itu kan pasti ada Pak. Itu normal ya Pak ya. Coba Pak, kok bisa nggih perasaan-perasaan itu muncul itu pripun? Nah, coba bisa lebih dalam gitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Rasa takut, tidak percaya diri, dan tidak bisa memberikan kesan positif kepada audien yang membuat saya itu merasa Pak. Terkadang saya merasa tertekan, dan karena ada tekanan tadi dalam penyampaiannya saya tidak bisa runtut, tidak bisa lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Paham. Terus untuk pripun Pak Joko itu dalam menghadapi situasi itu bagaimana Pak? Dalam menghadapi situasi yang saya alami tadi, dari pertanyaan-pertanyaan Pak Wakun tadi saya membuat saya Pak berpikir bahwa membuka ruang bagi saya untuk menemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi, dan saya merasa didengar, dan apa yang jadi menurut saya itu diterima oleh Pak Makmun, kemudian Pak Makmun memberikan jalan dan solusi tentang apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Pak. Masya Allah Sebenarnya bukan dari saya saja Pak, sebenarnya itu ada unsur-unsur lain juga Tapi terima kasih. Insya Allah kita akan bareng-bareng mencari solusi ini. Pastinya panjenengan pasti dari potensi panjenengan pribadi itu pasti ada untuk menyelesaikan itu. Bareng-bareng lah untuk nyari solusi ini. Kira-kira ada hal lain betul Pak yang ingin Pak Joko tambahkan untuk apa ya? Yang dirasakan itu ada hal lain tidak Pak? Dari yang saya rasakan, saya merasa lebih percaya diri saat tampil, saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan dan tadi setelah kita melakukan coaching ini, saya ada perasaan semakin bahwa
apa yang saya alami, saya rasakan kemarin itu bisa saya atasi dari saya sendiri, Pak. Oh gitu, oke. Baik, sekarang kita Pak menuju ke langkah-langkah yang real. Nah, rencana Pak Joko untuk agar presentasinya nanti lancar, tambah percaya diri, pripun Pak? Rencana saya untuk tindak lanjut dalam mempersiapkan presentasi saya nanti, saya akan mempersiapkan materi yang akan saya presentasikan dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin. Wah, oke. Tambah ganteng biasanya ini. Itu yang saya lakukan. Dan kemudian saya akan berupaya untuk mempresentasikan diri dengan teman-teman rekan sejawat, supaya satu, saya ada rasa percaya diri. Yang kedua, mungkin ada masukan atau koreksi dari rekan sejawat terhadap presentasi yang akan saya sampaikan, Pak. Oh, Masya Allah, oke. Bagus. Ada nggak Pak prioritas yang Pak Joko itu miliki dalam rencana aksi ini, Pak? Jadi prioritasnya? Prioritas dari rencana saya kan yang akan saya lakukan yaitu mempersiapkan mempersiapkan materi presentasi, kemudian kedua melatih diri untuk melakukan presentasi di depan cermin, dan harapan saya akan ada rasa percaya diri ada pada diri saya, dan itu merupakan fondasi yang kuat dalam saya nanti akan menyampaikan presentasi di depan umum, Pak. Sehingga dengan demikian, dengan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup, kemudian rasa tidak percaya diri tadi menjadi lebih termotivasi untuk yakin bahwa apa yang akan saya sampaikan itu pasti berhasil. Oke. Strategi ini apa Pak untuk mencapainya? Mungkin kan ada trik-trik, strategi khususnya. Kalau trik-trik atau strategi khusus itu rencana saya akan mencari referensi atau materi presentasi yang lebih baik. Tentunya kan di Google itu kan banyak Pak materi-materi tadi. Sumbernya banyak Pak ya? Iya, betul. Kemudian saya akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik sehingga audiens nanti itu bisa fokus terhadap presentasi yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya saya akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerak tubuh. Kemudian saya akan berencana untuk meminta feedback dan konstruktif untuk terus memperbaiki diri dari rekan sejawat dan mentor, Pak. Wah, keren itu. GG. Itu yang Pak Joko sampaikan itu adalah strategi atau langkah-langkah yang sangat luar biasa, dan rencana aksi yang jenengan inginkan itu sudah terstruktur dan sudah mendetail juga. Insya Allah nanti akan membantu Pak Joko untuk lebih percaya diri. Yang tadi awalnya gugup, kalau persiapannya itu sudah matang, sudah terstruktur dengan baik seperti yang jenengan rencanakan, insya Allah nanti akan lebih efektif. Amin. Pripun untuk tindak lanjut dari rencana ini, pripun Pak Joko? Tindak lanjut yang dari rencana yang sudah saya buat itu, saya punya keyakinan bahwa tindakan yang akan saya lakukan itu bisa mengurangi rasa takut, kemudian rasa gugup, dan lebih meningkatkan rasa percaya diri saya, Pak. Oke. Nah, sekarang dari rencana Pak Joko itu kan pasti muncul yang namanya komitmen. Komitmennya apa Pak Joko terhadap rencana yang jenengan buat ini? Dari rencana yang sudah saya buat, saya mempunyai komitmen bahwa untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan melakukan latihan presentasi di depan cermin tadi, serta mencari feedback dari teman sejawat, harapan saya dari komitmen itu saya akan menumbuhkan rasa percaya diri dan bisa mengurangi rasa gugup kemudian takut yang saat ini saya alami, Pak. Oh, okay.
Siapa Pak? Yang dapat membantu Pak Joko dalam menjaga komitmen ini sinten Pak? Siapa? Dan mungkin apa juga boleh. Yang akan saya minta bantuan untuk meningkatkan komitmen saya itu adalah dari rekan sejawat yang akan memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi, karena saya punya teman yang sudah biasa melakukan presentasi di dalam artian di depan umum depan murid, dan saya percaya dengan dukungan beliau dan bapak ibu guru yang lain akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan terhadap presentasi yang nanti akan saya sampaikan, Pak. Masya Allah, Insya Allah membaik ya. Insya Allah tambah jos nanti. Ya Pak. Kemudian pripun ini tindak lanjut. Nah, tindak lanjut dari coaching ini bagaimana ini Pak? Dari kegiatan coaching yang sekarang kita lakukan, saya akan terus berlatih untuk melakukan presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor, dan akan terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, sehingga dengan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebagai sebuah perjalanan berkelanjutan untuk menuju pengembangan diri dan berkomunikasi efektif untuk kedepannya bagi saya sendiri, Pak. Bagus. Baik Pak Joko, dari hasil coaching ini kita kan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Selamat untuk Pak Joko, dan hebat sekali nih Pak Joko ini, jadi sudah bisa muncul potensi-potensi untuk tersendiri. Harapan saya Pak Joko bisa melaksanakan komitmennya, dan semoga untuk presentasinya bisa lancar, mudah, tambah percaya diri, dan tambah sukses untuk presentasinya. Amin. Terima kasih Pak Mamun atas support, motivasi dan doanya. Semoga bisa terkabul, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Mamun telah membantu saya dalam mencari solusi permasalahan yang saya hadapi lewat kegiatan coaching yang kita lakukan saat ini. Sama-sama Pak Joko. Nah, pangapunten juga Mbok menawi saya banyak kelirunya, dan mohon maaf saya harus izin dulu, ada pekerjaan yang menunggu saya di selanjutnya. Ngaten nggih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih atas waktunya Pak. Sami-sami. Sampai jumpa Pak. Sukses selalu. Amin. Untuk selanjutnya Oke, untuk kelompok Pak Joko dan Pak Makmun sudah satu sesi ya? Ya, Bu. Ya, tinggal sesi yang kedua ini ya. Oke. Siap. Saya tak persiapan dulu Bu, yang sebagai. Oh ya, enggak apa-apa, silahkan ya. Masih lama waktunya kok. Oke, monggo.
bagaimana Pak Mamun untuk sesi berikutnya? Sudah siap? Baik, insya Allah sudah siap Pak Joko. Alhamdulillah. Gimana? Kita mulai. Oke, yuk, bismillah. Assalamualaikum Pak Mamun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Bagaimana kabarnya untuk hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini baik sekali dan ya sedikit ya orang sedikit banyak bersemangat ini saya. Alhamdulillah. Semoga dengan semangat yang sangat besar itu membantu Pak Mamun untuk lebih maju dan lebih baik dibandingkan dari hari yang kemarin ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Joko. Ya. Pak, bagaimana dengan kegiatan Pak Mamun untuk hari ini tadi Pak? Nah, di sekolahan ini agendanya sangat full ya. Dari pagi sampai siang ini luar biasa sekali. Dan ini Pak, baru mempersiapkan untuk ANBK. Jadi kan tahun ini kita sudah 3 kali ini mengadakan ANBK. Dan tahun ini itu tahun yang sangat berbeda karena kita kan mandiri begitu. Oh gitu. Pak, maaf, ANBK baru dilaksanakan saat ini karena maaf di SMP saya itu sudah dilaksanakan hampir 3 minggu yang lalu Pak. Mungkin karena jenjangnya yang berbeda mungkin ya Pak. Nggih, leres Pak, nggih. Jadi insya Allah baru simulasi sih Pak sebenarnya, tapi ya lumayan deg-degan ini. Kenapa deg-degan kan berarti katanya Pak Mamun sudah dilaksanakan 3 kali. Nggih. Dilalah itu kalau tahun-tahun kemarin itu kan unit kita itu insya Allah baru kalau tahun-tahun kemarin unitnya komputernya. Jadi kan kinerjanya masih bagus, kemudian performa mesinnya masih bagus. Nah ini itu kan elektronik itu kalau sudah lama dipakai itu kan otomatis juga menurun begitu Pak. Dengan kondisi alat atau kondisi dari sarkas tadi yang menurut Pak Mamun itu dengan semakin lama digunakan kan kondisinya juga berbeda dari saat awal. Itu mungkin yang membuat Pak Mamun menjadi takut kalau nanti ada kegagalan atau apapun yang terjadi. Pak, ini dan ya itulah sehingga kadang itu saya butuh mencari solusi nih. Kira-kira ini Pak Joko longgar napa mboten ini kalau saya dibantu gitu Pak. Alhamdulillah Pak, untuk saat ini saya waktunya sangat banyak dan kalau Pak Mamun itu bisa dan mau untuk menyampaikan apa yang jadi dari Pak Mamun, insya Allah saya akan bisa membantu Pak. Sejujurnya aja Pak ya, ini yang satu itu jadi dari alat itu kan membuat khawatir banget ya, takutnya itu wah ini mesinnya rusak atau tiba-tiba kok internetnya trouble atau misalkan jaringannya itu dan apalagi kan ini dituntut sama kepala sekolah itu kita untuk memberikan excellent service begitu. Itulah sehingga jadi bisa tapi agak deg-degan begitu untuk karena fasilitasnya itu sangat mengkhawatirkan begitu Pak. Maaf Pak, dari tujuan akhirnya dari Pak Mamun itu nanti yang diinginkan yang seperti apa Pak? Tujuannya itu pengennya itu ANBK lancar, kemudian nilai yang muncul di rapat pendidikan itu akan bagus begitu. Karena kan ANBK itu dijadikan sebagai acuan oleh Dinas Pendidikan tentang keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sih Pak. Betul, leres Pak. Pak, kemudian ukuran keberhasilannya
dari Pak Makmun yang diinginkan dari kegiatan kita kucing hari ini itu apa, Pak? Saya itu pengen Pak. Ketika ANBK itu saya sebagai proktor itu pinginnya itu saya itu apa ya, ora gugup, kemudian juga apa ya, merasa enjoy dengan ANBK sebagai proktor, kemudian hasilnya itu juga semoga menjadi baik, gitu sih ukuran keberhasilan saya nanti, Pak. Ukuran keberhasilannya itu ya. Oke. Ini Pak, kita sekarang masuk ke masalah identifikasi. Oh siap. Oke. Apa yang membuat Pak Makmun itu merasa kesulitan dalam mempersiapkan ANBK-nya, Pak? Ini Pak, yang pertama dari tadi fasilitas unitnya. Kalau dulu itu saya longgar banget untuk sidik-sidik servis sendiri, kemudian ada kerusakan itu sedikit-sedikit saya perbaiki, itu dulu longgar. Tapi karena kesibukan dan ya karena banyaknya kegiatan jadi agak repot untuk mempersiapkan alat-alat itu. Untuk alat-alat memang mungkin Pak Makmun waktunya yang tersita nih Pak. Oke, betul. Selain masalah yang tadi Pak Makmun bisa lebih detail lagi Pak. Kira-kira selain itu apa lagi yang membuat Pak Makmun tadi merasa takut, kemudian gugup atau misalnya nanti pelaksanaannya tidak bisa berjalan dengan lancar? Ini juga Pak. Kadang tuntutan kerja untuk menjadi layanan yang sempurna itu Pak. Excellent service itu jadi tuntutan dari atasan untuk harus baik, harus begini itu harus lancar ya harus lancar, padahal ya itu kan tergantung dengan alat-alat yang ada juga ya. Ketika alat nggak mendukung, kecuali mereka menuntut tapi terus memberikan, ini solusinya seperti ini atau ini ada fasilitas yang meningkat, insya Allah sih saya baik-baik saja. Tapi ya mungkin karena ada itu sih, ada sebenarnya bukan tuntutan ya, permintaan untuk lebih baik. Ya semoga nanti alat-alatnya juga akan lebih baik lagi, mendukung begitu ya. Maaf Pak, tadi sudah disampaikan penjelasan tentang tuntutan atau harapan dari kepala sekolah atau sebagai pimpinan. Bagaimana Pak Makmun itu menghadapi terhadap tuntutan atau keinginan dari atasan tadi Pak? Jadi Pak Joko ini sangat membantu juga ya ini untuk. Jadi memang permasalahannya itu bukan hanya pada alat, mungkin pada diri saya. Dan mungkin saya juga yang terlalu takut dengan dengan harapan-harapan orang, sehingga saya akan berusaha untuk menyusun lebih mendalam untuk solusi-solusi dan tantangan yang akan saya hadapi. Ini tapi saya agak longgar juga ini setelah saya cerita sama jenengan, itu lumayan lah, pasti ada solusi kayak gitu nanti. Amin. Dan gini Pak, dengan kegiatan ini kan kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan yang tadi Pak Makmun sampaikan. Mungkin ada hal lain Pak yang bisa ditambahkan selain tadi perasaan takut, kemudian tuntutan dari atasan itu. Saya itu hanya ingin ya itu Pak, lebih enjoy, lebih percaya diri juga ya, lebih enjoy untuk menjalani ini. Semoga istilah lebih optimis ya, karena yang belum terjadi, lebih optimis agar ANBK nanti lancar, dan saya mohon bimbingannya ini Pak, dengan semoga saya bisa mencapainya ini. Iya, amin Pak. Pak Makmun, sekarang kita masuk ke masalah rencana aksi dari akan Pak Makmun capai. Untuk persiapan pelaksanaan ANBK itu harapannya seperti apa Pak? Caranya bagaimana? Kalau cara yang saya lakukan ini, saya sudah lumayan mencicil atau menyicil? Menyicil ya. Mencicil apa itu ya? Saya sudah mulai merangkak ya, sedikit demi sedikit ini.
saya mulai ini alat-alat yang kira-kira rusak itu sudah mulai saya perbaiki, mulai saya saya pilih-pilih gitu. Yang nggak baik itu nanti saya perbaiki kalau bisa, kalau nggak bisa nanti nanti kita komunikasikan dengan sekolahan. Selain alat, Pak, apakah ada prioritas dari Pak Makmun dalam melaksanakan aksi untuk mempersiapkan ANBK nanti, Pak? Selain alatnya tadi. Oh iya, untuk prioritas itu saya ini, Pak. Saya sama teman-teman banyak berkolaborasi, banyak komunikasi. Itu anak-anak itu juga harus siap mentalnya juga. Yeah. Jadi anak-anak kan kadang, wah saya yang terpilih ANBK itu kadang anak-anak itu merasa down. Tetapi alhamdulillah ini kelas 5 yang ini sudah siap dan ya wali kelasnya sudah hebat-hebat ini. Alhamdulillah. Terus Pak, dalam mempersiapkan anak tadi strategi yang dilakukan oleh Pak Makmun untuk mencapai tujuan dapat ANBK itu apa, Pak? Oh, oke. Untuk strateginya itu saya tadi mungkin strateginya ini, Pak ya. Jadi saya akan menyiapkan komputernya itu dengan baik gitu. Jadi saya itu modeling kengiritan. Jadi kalau ada yang istilahnya rusaknya itu belum parah, itu masih saya pakai. Tapi ya itu resikonya di tengah jalan itu kadang tiba-tiba rusak. Nah, jadi ini strategi saya yang kira-kira memang sudah rusak, mending saya ganti baru dan semoga nanti dapat ACC dari kepala sekolah untuk misalkan seperti ada mouse yang rusak, ada keyboard yang rusak, atau internet yang kurang lancar, itu saya strateginya akan memilah yang kira nggak layak. Semoga nanti saya ganti dan saya ajukan ke kepala sekolah. Dan untuk mempersiapkan anak-anak, strateginya ini saya meminta ke wali kelas untuk itu, Pak, untuk mengadakan tryout latihan soal dengan menggunakan komputer gitu ya? Iya, dengan menggunakan komputer. Ya, bagus Pak. Dari strategi yang terstruktur tadi yang Pak Makmun sampaikan, yang tadi yang pertama tadi sudah memilah dari alat-alatnya. Kalau misalnya yang masih bisa diperbaiki ya diperbaiki sendiri, namun sudah memang layak untuk diganti ya itu diganti dengan menyampaikan anggarannya kepada kepala sekolah. Kemudian yang berkaitan dengan siswa tadi Pak Makmun menyampaikan bahwa dengan melaksanakan tryout atau pelatihan terhadap siswa itu merupakan langkah yang sangat bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Saya juga yakin ini insya Allah ya yang saya lakukan ini bisa menambah saya lebih optimis ANBK nanti semoga menjadi lancar gitu. Pak, maaf, komitmen waktu dari Pak Makmun dalam persiapan ANBK itu apa, Pak? Komitmen saya itu menyiapkan alat dengan sebaik mungkin dan komunikasi lebih intens dengan para wali kelas 5 untuk melatih anak-anak, dan ini saya lebih banyak komunikasi dengan kepala sekolah atau atasan saya agar bisa memberikan pelayanan yang baik gitu. Selain untuk menjaga 3 komitmen tadi, apa yang sudah Pak Makmun lakukan, Pak? Oh iya. Siapa yang akan membantu membangun komitmen tersebut? Yang akan membantu saya itu saya itu sebagai tim humas itu di sekolah ada 2 orang, 2 teman saya. Itu yang pasti akan membantu saya libatkan lah, yaitu untuk membantu seperti servis komputer itu saya libatkan mereka. Kemudian untuk menjadi pelatihan itu saya libatkan kepada 2 orang itu untuk membantu saya dalam mensukseskan ini insya Allah nanti. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kucing kita yang kita lakukan saat ini, Pak? Dan mempersiapkan nanti tentang ANBK-nya. Ini sangat luar biasa sekali ini. Jadi kayak yang tadinya itu saya kok kayak ini harap gagal gitu, tapi setelah coaching ini
Ini saya kayak optimisnya itu tumbuh lagi nih. Nah, terima kasih sekali Pak Joko. Jadi saya akan terus untuk memberikan layanan terbaik nanti di ANBK. Kemudian saya akan komunikasi dengan wali kelas 5 agar melatih anak-anak, dan komunikasi juga semoga nanti lebih intens saya dengan kepala sekolah agar memberikan ACC, memberikan fasilitas yang baik begitu. Oke Pak. Baik Pak, namun dari hasil pitching yang kita lakukan, kita bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang tadi Pak Makmun alami, yaitu tentang bagaimana mempersiapkan ANBK di sekolah Pak Makmun karena terkendala oleh beberapa hal, yaitu kebenaran alat, kemudian yang harus melakukan tryout, dan harapan saya Pak Makmun bisa melaksanakan komitmennya yang tadi sudah disampaikan. Harapan saya semoga besok pelaksanaan ANBK di sekolahnya Pak Makmun bisa dengan Amin. Dan Pak Makmun tumbuh rasa percaya diri dalam mempersiapkan ANBK. Terima kasih Pak Joko. Wah, motivasinya dan doanya semoga bisa terkabul, dan ini menambah motivasi optimis saya. Semoga ANBK nanti saya bisa lancar gitu Pak. Terima kasih sangat loh. Sama-sama Pak Makmun. Maaf ya Pak Makmun, ini ada teman yang mau ketemu. Siap. Saya akhiri dulu deh Pak. Oke, matur nuwun sangat loh Pak Joko nggih. Sama-sama Pak Makmun. Kita akhiri nggih. Kalau rumiyin, assalamualaikum Pak. Matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Makmun. Berarti dua sesi sudah ini. Terus berarti kita sekarang mengisi untuk yang 4 ini Pak. Refleksi